berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan, senang berjumpa kembali dalam program Resen God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaan yang sedang saudara alami, jangan menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita responi undangan Tuhan ini, perkataan Tuhan ini dengan iman kita. Kita datang kepada Dia, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami sangat percaya Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami rindu mengalami kehadiran-Mu Bapa. Oleh sebab itu kami membawa semua beban pergumulan kami kepadamu. Kami sangat percaya firman-Mu, Engkau akan memberi kami kelegaan sehingga kami bisa beristirahat malam hari ini. Bapa, kami juga rindu mendengar suara-Mu. Mari Engkau berbicara lewat hamba-Mu, untuk menyatakan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu sampai di hati dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita percaya bahwa hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan akhir dari segala yang ada. Tidak ada satu kuasa pun yang berhak untuk menentukan mati hidupnya manusia, kecuali Tuhan itu berkehendak. Keyakinan seperti inilah yang seharusnya kita yakini sebagai orang Kristen, sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Perikop ini menceritakan sekalipun Raja Herodes merasa memiliki kekuasaan yang besar untuk menghabisi nyawa-nyawa orang-orang Kristen, para pengikut Yesus, seperti Petrus dan kawan-kawannya di masa itu. Tetapi ternyata ketika Tuhan berkehendak lain, Herodes tidak sanggup untuk membunuh mereka. Ternyata kuasa seorang raja itu tunduk di bawah kuasa Allah yang maha besar. Perlindungan Allah bagi para saksi Kristus itu luar biasa, nyata dialami oleh murid-murid Kristus di masa itu. Nah, mari kita lihat bagaimana perlindungan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan para saksi Kristus, para murid Kristus, orang-orang Kristen di masa itu. Kita akan membaca ayat 3 dan keempat, bagaimana kuasa Allah itu ternyata tidak bisa dibatasi oleh kuasa manusia sehebat apapun dia. Kita baca ayat 3 dan 4. Ketika ia melihat bahwa hal itu, saya baca aja mulai ayat yang kedua ya. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Sekalipun Herodes kemudian memenjarakan Petrus dengan penjagaan yang begitu ketat, setelah dia lihat ya dengan apa yang dia lakukan terhadap murid-murid Yesus yang lain, ternyata orang Yahudi itu senang, dia semakin semangat tuh untuk menganiaya orang-orang Kristen. Dia tangkap Petrus dan dipenjarakan dengan penjagaan yang ketat.
tunggu nanti setelah Paskah baru dieksekusi ini Petrus. Tetapi Allah tidak pernah dibatasi oleh apapun yang dilakukan orang-orang yang berkuasa. Memang Petrus saat itu terpenjara, memang Petrus saat itu terbelenggu, tetapi kuasa Allah tidak pernah bisa dibelenggu oleh siapapun juga. Kuasa Allah tidak akan sanggup dipenjarakan oleh siapapun juga. Itulah sebabnya ketika jemaat berdoa untuk Petrus, kuasa Tuhan sungguh-sungguh dinyatakan dalam hidup Petrus maupun dialami oleh jemaat mula-mula yang saat itu bersehati berdoa bersama-sama. Saudara-saudara, mungkin keadaan kita saat ini seperti Petrus, walaupun mungkin kisahnya nggak sama persis. Artinya, saudara sepertinya sebagai orang Kristen, sebagai saksi Kristus, sedang alami tekanan, sedang alami masalah yang berat. Saudara sepertinya dibelenggu oleh orang yang punya kekuasaan. Saudara sepertinya dikebiri potensimu untuk berkembang karena saudara orang percaya. Saudara mungkin diperlakukan jahat oleh orang-orang di sekitarmu. Tetapi apapun kondisinya, kalau belum waktunya, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghentikan langkah saudara ketika kuasa Allah bekerja di dalam hidupmu dan di dalam masalah yang sedang saudara alami. Sebab Allah tidak pernah bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Oleh keadaan yang sulit, oleh orang yang berkuasa, yang jahat. Tidak ada yang mampu untuk menghentikan kuasa Allah ketika kuasa Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi tetaplah berharap, tetaplah berdoa, tetaplah melangkah, tetaplah bersaksi tentang cinta kasih Tuhan, tetaplah layani sesamamu. Karena kuasa Allah akan dinyatakan dalam hidup saudara. Dan ketika kuasa Allah terjadi, saudara akan lihat bagaimana keajaiban itu tidak hanya kita alami, tetapi itu menjadi sebuah demonstrasi yang luar biasa, membuat orang-orang di sekitar kita mau tidak mau akan mengakui bahwa Tuhan membela kita, bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa kita di pihak yang benar. Harapan kita selanjutnya tentu supaya mereka setelah itu bertobat, meninggalkan jalan-jalannya yang berdosa, berbalik mengikuti Tuhan kita. Saudara-saudara, yang kedua, kuasa Allah bekerja itu melampaui upaya manusia. Apa yang bisa dilakukan oleh Petrus untuk bisa bebas dari penjara? Tentu saja tidak bisa. Dia terbelenggu, kedua tangannya terbelenggu, kakinya juga diikat. Bagaimana mungkin dia bisa lepas dari penjara? Demikian juga orang-orang Kristen di masa itu tentu saja tidak akan sanggup membebaskan Petrus sebagai pemimpin. Tidak hanya mereka tidak punya akses untuk masuk ke dalam penjara, tetapi mereka mungkin juga takut. Karena kalau pemimpin, tokoh utamanya, orang-orang yang berpengaruh itu sudah ditangkap, yang lainnya kan biasanya cenderung jadi takut. Tidak ada alasan bagi Petrus untuk bisa bebas ini. Tidak ada upaya manusia yang bisa dilakukan. Tetapi ternyata setelah itu Petrus mengalami kebebasan dari penjara. Karena apa? Karena Tuhan bertindak menyatakan kuasanya yang ajaib. Tindakan Allah dalam membebaskan Petrus ini menunjukkan bahwa penjara buatan manusia itu bukan jadi masalah bagi Tuhan. Tidak bisa menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup seseorang. Semuanya harus tunduk pada perintah dan kuasa Allah. Memang akhirnya Petrus keluar dari penjara karena dia taat pada perintah Tuhan bagi hidupnya. Dan ini luar biasa, disambut luar biasa oleh jemaat masa itu. Mari kita baca ayat 8 dan 9. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku.
Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Sesuatu yang ajaib terjadi. Karena apa? Tuhan bertindak dalam hidup Petrus. Kalau belum waktunya Tuhan, maka tidak ada kuasa apapun dalam dunia ini yang bisa menghentikan langkah kita untuk memenuhi rencana Tuhan. Kalau bukan pada waktunya Tuhan juga, ketika kita mengalami situasi seperti Petrus, sepertinya terpenjara, sepertinya terbelenggu, terikat, kita tidak akan alami kelepasan. Pergumulan seberat apapun, kalau itu sudah waktunya Tuhan, kuasa Tuhan terjadi, maka itu akan membuat kita menjadi bebas. Saudara-saudara, apapun yang sedang saudara alami saat ini, semuanya bisa dipakai Tuhan supaya kita ini bisa dituntun menuju pada penggenapan rencana Tuhan. Masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang kita alami sebagai saksi Kristus, itu Tuhan izinkan supaya kita akhirnya bisa dituntun Tuhan masuk dalam rencananya yang besar. Kita bisa mendemonstrasikan betapa luar biasanya kuasa Allah terjadi. Bagaimana kasih Allah itu luar biasa. Yang perlu kita lakukan apa? Ikuti, taati perintah Tuhan. Ikuti, taati tuntunan Tuhan. Mungkin perintahnya tidak ada sangkut pautnya dengan pergumulan saudara kelihatannya. Tetapi, apakah saudara mau mentaatinya? Ketaatan kita menjadi kunci bagaimana mujizat Allah memulihkan hidup saudara. Petrus taat, dia tahu ada aniaya. Orang-orang yang memberitakan Yesus Kristus, orang-orang yang memberitakan Injil Yesus Kristus, ditangkap satu-satu nih tokoh-tokohnya. Dipenjarakan, bahkan ada yang dibunuh. Tetapi Petrus tetap taat pada perintah Tuhan bahwa dia dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Bahwa dia diutus Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Dan dia melakukannya. Ketika dia akhirnya alami situasi yang begitu sulit, Tuhan bekerja. Bukankah ini pembelajaran yang indah sebagai orang Kristen? Seringkali kita takut untuk bersaksi. Kita pasif sebagai orang Kristen. Kita tidak berani untuk menyatakan iman kita. Kita kompromi dengan prinsip-prinsip dunia ini. Kita kompromi bahkan dengan dosa. Supaya kita tidak ditolak orang, supaya kita tetap diterima orang lain, diterima, diakui masyarakat, supaya keadaan kita aman dan baik-baik saja. Tetapi saudara-saudara, ketika kita tidak mentaati Tuhan, ketika kita tidak menempatkan diri kita sebagai saksi Tuhan yang menyuarakan kebenaran dan kasih Tuhan, sesungguhnya kita sedang dalam posisi yang tidak aman. Karena Tuhan hanya bekerja sesuai dengan apa yang Dia firmankan. Kita harus belajar lebih mentaati Tuhan saat ini. Kalau toh dari ketaatan itu kita mengalami situasi sulit, situasi buruk, ingat apa yang terjadi dengan Petrus. Tuhan punya kuasa yang tidak terbendung, yang tidak terkalahkan, akan melakukan berbagai keajaiban dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan nyatakan kuasa-Mu yang luar biasa, perlindungan dan pembelaan-Mu yang luar biasa kepada orang-orang yang melakukan yang seharusnya sebagaimana Tuhan inginkan. Tuhan sudah tempatkan Petrus sebagai saksi-Mu. Ketika dia alami situasi yang begitu mengancam nyawanya, ternyata Tuhan tetap melindungi. Demikian juga kami sangat percaya ketika kami melakukan firman-Mu, ketika kami lakukan tugas kami, ketika kami bersaksi, ketika kami melayani, ketika kami melakukan kebenaran, kami mengalami situasi yang buruk. Orang benci dengan kami, orang memperlakukan kami dengan jahat, hidup kami menjadi sulit. Kami sangat percaya Engkau tetap melindungi kami.
Engkau menyediakan kasih dan kuasa tidak terbatas untuk menolong kami. Roh Kudus, kuatkan hati kami untuk tetap taat pada firman Tuhan apapun yang terjadi. Untuk tetap percaya pembelaan Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu dalam kehidupan saksi-saksi Kristus yang mengalami aniaya, yang mengalami kejahatan, yang mengalami situasi sulit saat ini. Nyatakan perlindungan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan keajaiban-Mu Tuhan. Supaya iman mereka semakin diteguhkan dan Tuhan bawa mereka masuk di rencana Tuhan selanjutnya. Hidup mereka semakin memancarkan kemuliaan-Mu, menjadi saksi yang tidak hanya lewat perkataan tetapi lewat pengalaman hidupnya. Biarlah melalui hidup mereka menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silakan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita mengucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua. Saudara mengalami Resenggat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.